Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunfadilah Aini dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iterasi untuk memenuhi tugas struktur data kelas B. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian iterasi. Iterasi. Apa sih itu iterasi? Iterasi biasa digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman. Iterasi sendiri adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya, macam-macam iterasi. Macam iterasi yang pertama ada for loop. For loop adalah perulangan yang batas perulangannya itu bisa ditentukan atau masih bisa dihitung. Kemudian ada while loop. While loop sendiri adalah perulangan yang kita tidak tahu sampai kapan perulangan itu berlangsung. Maka untuk memberhentikan while loop ini, kita bisa menggunakan stopping condition atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada nested loop. Nested loop sendiri adalah perulangan ganda atau perulangan yang di dalam perulangan tersebut terdapat perulangan lagi. Yang pertama ada contoh dari for loop. Di sini kita punya sintak for i in ring 4. For i in ring 4, jika kita print i-nya, maka itu yang keluar adalah 0, 1, 2, dan 3. Kita coba. Di sini. Sama seperti yang di PPT tadi, yaitu for i in ring 4. Jika kita run, maka yang keluar adalah 0, 1, 2, 3. Kenapa yang keluar hanya sampai 3 tidak sampai 4? Karena di dalam Python sendiri, jika kita ingin mengeprint angka 1 sampai 5, maka yang harus kita masukkan di dalam ringnya ini harus lebih dari 1 dari yang kita ingin keluarkan. Misal, seperti tadi, kita ingin mengeluarkan dari 0 sampai 5. Maka for i-nya harus sampai dengan for i-nya harus sampai 6. Maka ini yang keluar adalah 0 sampai 5. Begitu. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh while loop. Nah, di sini ada sintak, ada variabel angka dari 0 dan while loopnya, while angkanya lebih dari 5, maka angka diinkremen dengan 1. Jika kita coba run, maka yang keluar angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena di sini angka dimulai dari angka 0. Nah, while angka kurang dari angka 5, angka ini kan nilainya 0. Nah, 0 kurang dari 5. Jadi, angka ini nilainya true dalam perulangan while ini. Karena true, maka angka akan ditambah dengan 1. Yang tadinya angka tersebut bernilai 0, ditambah dengan 1, maka angka sekarang adalah 1. Nah, kemudian karena angkanya kan tadi nilainya 1. Kemudian 1 itu kan kurang dari 5.
angkanya masih bernilai true, kita tambah lagi dengan 1, maka nilai angka sekarang 2. Nilai angka 2 itu masih lebih kecil daripada 5. Kita tambahkan lagi menjadi 3. Hal ini berulang secara terus-menerus sampai angka itu nilainya lebih besar daripada 5. Ketika angka nilainya sudah 5, itu kan masih 5, jadi masih bisa kita tambahkan dengan 1, masih bernilai true. Nah, ketika angka tersebut, angka 5 tadi sudah ditambah 1, maka nilai angkanya berubah menjadi 6. Nah, 6 itu lebih besar daripada 5, jadi perulangannya berhenti sampai angka 5. Begitu. Setelah while loop, ada nested loop. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nested loop sendiri itu terdapat perulangan lagi di dalam suatu perulangan. Di sini ada perulangan for i in ring 5. Nah, jika kita print i ini, maka nilainya dari 0 sampai 4. Nah, di perulangan 0 sampai 4 itu ada perulangan lagi, yaitu perulangan for j in ring 5. Nah, itu karena di sini kita langsung saja ke collab-nya. Ini jika kita run, hasilnya 25. Nah, dari mana 25 itu? Kita lihat di sini. Ini kalau i-nya di print, maka yang keluar 0 sampai 4. Nah, kalau j-nya juga di print, maka yang keluar di perulangan 0 tadi, 0 yang pertama, kita print j-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk perulangan 0. Untuk iterasi yang pertama yaitu 0, keluarnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus angka diinkremen dengan 1, maka nilai angka sekarang 1. Yang ini. Yang ini. Nilai angka 1 itu kan i. Nah, setelah perulangan i, ada perulangan j. Nah, nilai j-nya itu in rank 5, jadi 0 sampai 4. Ini. Kemudian, setelah j tereksekusi, angkanya diinkremen lagi, diinkremen dengan 1, maka nilai angkanya sekarang 2. Nah, nilai angka 2 itu masuk ke perulangan for i. I yang I yang sudah diinkremen dengan 1, 0 tadi, 1 tadi itu menjadi 2. Nah, di i yang kedua ini ada perulangan j, yaitu in rank 5. Ini dari 0 sama seperti tadi, dari 0 sampai 4. Begitupun seterusnya sampai i yang keempat dan j yang in rank 5 juga. Jadi 25 itu berasal dari j ini. Nah, ini kan ada 5. Ada 5 huruf sampai 5 kali perulangan. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Begitu, itu nilai angkanya. Intinya nested loop itu ini iterasi yang pertama kita print iterasi
Nih, nah, iterasi yang ke-0 itu 0 sampai 4. Iterasi I ini diinkremen dengan 1 tambah 1 jadi iterasi yang ke-1, 0 sampai 4, iterasi yang kedua 0 sampai 4, iterasi yang keempat 0 sampai 4. Nah, di setiap iterasi ini kan ada 4 huruf. Jadi jumlahnya ada 25. Begitu. Kemudian statement dalam iterasi. Statement dalam iterasi itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada break. Yang kedua ada pass dan yang ketiga ada continue. Apa sih break itu? Break itu adalah statement yang digunakan untuk mengakhiri loop yang kita buat. Sedangkan pass adalah statement yang digunakan untuk melewati suatu kode. Iterasi menggunakan statement ini tidak berhenti tetapi berlanjut ke iterasi berikutnya. Nah, maksudnya jika kita menggunakan pass ini, kita bisa melewati iterasi yang kita tidak inginkan atau kondisi yang ingin kita lewati. Sedangkan untuk statement continue itu statement yang berfungsi seperti dummy atau statement ini tidak akan dieksekusi oleh program. Maksudnya itu continue ini sebenarnya tidak terlalu penting karena program juga tidak akan mengeksekusinya. Kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama ada contoh break. Nah, di break ini contohnya ada variabel angka yaitu nilainya 0. While angka kurang dari 5, angka akan diinkremen dengan 1. Kemudian di print angka sekarang. Nah, di sini saya menggunakan selection condition. Selection conditionnya itu jika angkanya sama dengan 3, maka akan di print nice. Kemudian kita break. Ada statement break. Tetapi jika angkanya bukan 3, maka yang di print akan semangat. Yang di print itu semangat. Nah, ini contoh output yang akan dikeluarkan. Jika angka di sini kan nilainya 0. 0 itu kan kurang dari 5. Diinkremen dengan 1, maka nilai angka sekarang adalah 1. Nilai angka sekarang adalah 1. Karena nilai angkanya 1, jadi tidak masuk ke statement condition seleksi condition yang pertama. Karena di seleksi condition yang pertama itu jika angkanya bernilai 3, maka masuklah ke selection condition else yaitu print semangat. Nah, di sini angkanya 1, maka yang di print semangat. Nah, setelah itu angka kan bernilai 1. Nah, 1 itu masih kurang lebih kecil daripada 5. Nah, angkanya di increment lagi dengan 1. Jadi nilai angka sekarang adalah 2. Nah, 2 itu bukan sama dengan 3, jadi masuk ke selection condition yang else yaitu print semangat. Seperti ini. Angkanya 2, printnya semangat. Nah, nilai angka sekarang adalah 3. Angka nilainya 3 berarti true karena lebih kecil daripada 5. Nah, angkanya karena bernilai true maka diinkremen dengan 1, nilai angka sekarang adalah 3. Nah, karena nilai angkanya sudah 3, maka di statement
selection condition yang pertama itu jika angkanya bernilai 3 maka akan di print nice. Setelah print nice ada statement break, maka loopnya itu tidak akan berlanjut, tidak akan lanjut masuk ke perulangan while lagi karena sudah di break dan selesai, langsung masuk ke print akhir program. Begitu. Jadi statement break ini untuk menghentikan perulangan yang kita buat dalam suatu kondisi tertentu. Kemudian contoh continue. Di sini ada sintak angka sama dengan 0, while angka kurang dari 5, maka angka akan diinkremen dengan 1. Dan jika angkanya sama dengan 3, maka ada statement continue. Kemudian di print angka sekarang berapa, dan jika angkanya bukan sama dengan 3, maka akan di print angkanya berapa dan di print semangat. Nah, ini contoh output yang dikeluarkan. Yang pertama, angkanya 0, bernilai true karena 0 kurang dari 5. Maka angkanya diinkremen dengan 1, nilai angka sekarang adalah 1. Karena nilai angka 1, maka tidak masuk ke dalam selection condition yang pertama. Masuk ke selection condition yang kedua yaitu else. Di print, angka sekarang adalah 1, maka yang di print semangat. Kemudian angkanya sudah bernilai 1, bernilai true karena 1 kurang dari 5. Diinkremen dengan 1, maka nilai angka sekarang 2. Masuk ke statement selection condition yang else, print semangat. Seperti ini. Nah, kemudian 2 itu masih bernilai true karena lebih kecil daripada 5. Diinkremen dengan 1, maka nilainya sekarang adalah 3. Nah, karena nilai angka adalah 3, masuklah ke selection condition yang if. Jika angkanya sama dengan 3, maka ada statement continue. Nah, di statement ini loopnya itu akan di skip dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Oleh karena itu, kenapa di sini di output ini tidak ada angka sekarang adalah 3. Hal itu karena adanya statement continue ini, maka angka yang bernilai 3 tadi itu langsung masuk ke perulangan while tanpa menjalankan print angka sekarang. Angka yang bernilai 3 tadi bernilai true, kemudian diinkremen dengan 1, dan hasil nilai angka sekarang adalah 4, masuk ke kondisi else ini dan terus melakukan perulangan sampai nilai angka itu lebih besar daripada 5. Seperti ini. Ketika angkanya sudah 5, maka langsung masuk ke akhir program. Statement selanjutnya adalah pass. Di sini sintaknya angka sama dengan bernilai 0. While angka kurang dari 5, maka angka akan diinkremen dengan 1 dan akan di print angka sekarang berapa. Jika di sini ada selection condition, yaitu jika angka sama dengan 2, maka akan di print semangat. Dan jika angka bernilai 3, akan di pass. Kemudian di print OK. Nah, ini contoh outputnya. Jika angka ini kan 0,
Nah, 0 kurang dari 5 diinkremen dengan 1, keluar output angka sekarang adalah 1. Karena 1 itu tidak masuk ke dalam selection conditionnya, jadi langsung kembali ke perulangan while. Angka 1 bernilai true karena kurang dari 5, diinkremen dengan 1, jadi nilai angka sekarang 2. Nah, jika nilai angka 2, maka di print semangat. Kemudian kembali lagi ke perulangan while, angka yang bernilai 2 bernilai true diinkremen dengan 1 menjadi 3. Nah, 3 masuk ke selection condition yang elif, yaitu elif angka bernilai 3, maka akan di-pass dan print OK. Kita lihat di sini. Angka sekarang bernilai 3. Ada statement pass dan print OK. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa tadi saya bilang statement pass ini tidak terlalu penting. Karena meskipun kita menggunakan statement pass di sini, program itu tidak akan mengeksekusi statement pass ini. Jadi, print OK ini akan tetap keluar. Jadi meskipun kita menggunakan statement pass ataupun tidak, maka jika angkanya 3, itu akan menjalankan yang print OK ini. Nah, angka tadi kan bernilai 3. Karena di statement while-nya itu sampai 5, maka perulangan ini akan terus berjalan sampai angkanya bernilai lebih besar daripada 5. Jika sudah bernilai lebih besar daripada 5, maka akan langsung masuk ke akhir program. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi dari iterasi itu apa saja sih. Yang pertama, di sini saya menghitung faktorial menggunakan iterasi. Di sini yang pertama ada fungsi def, nama fungsinya itu faktorial dengan syarat bilangan. For i in range, for i dimulai in range dimulai dari bilangan sampai 0. Perulangan for ini berjalan secara mundur karena di sini min 1. Nah, di sini ada variabel temp yang akan menyimpan nilai bilangannya, kemudian ada variabel hasil yang dimulai dari 1. While temp lebih daripada 1, jika nilai tempnya ini atau jika bilangannya itu lebih dari 1, maka akan masuk ke perulangan while, yaitu ada variabel hasil yang akan menghitung hasil dikali dengan tempnya, dengan bilangan yang sudah dimasukkan. Kemudian ada variabel temp yang nantinya akan mengurangi nilai tempnya. Kemudian kita return hasilnya. Nah, ini kita langsung masuk saja ke collab-nya. Ini kita run, maka yang keluar 24. Dari mana 24 ini? Begini, saya akan menjelaskannya. Kita kan print faktorial 4. Otomatis bilangannya itu dimulai dari 4. Karena di sini perulangan for-nya itu dimulai dari bilangan dari 4 sampai dengan 0 secara mundur. Nah, yang pertama di variabel temp ini menyimpan nilai bilangannya yaitu 4. Hasilnya, variabel hasil ini dimulai dari 1. Nah, while temp lebih dari 1, temp itu kan bilangan. Bilangannya tadi bernilai 4. Dan 4 itu lebih besar daripada 1.
Nah, bernilai true kan? Jadi, hasil tadi yang dimulai dari 1 itu dikali dengan tem. Jadi, di variabel hasil ini 1 dikali 4. 1 dikali 4 itu 4. Kemudian, temnya dikurangi dengan 1 menjadi 3. Lalu, masuk lagi ke perulangan while, temnya itu kan 3. 3 itu masih lebih besar daripada 1, masih bernilai true. Jadi dikali lagi hasilnya, tadi kan 4 hasilnya. Nah, hasil 4 tadi dikali dengan temnya yaitu 3. 4 dikali 3 jadinya 12. 12 kemudian temnya dikurangi lagi menjadi 1. Jadi variabel tem sekarang itu nilainya 2, sedangkan variabel hasil itu nilainya 12. Nah, karena 2 itu masih lebih besar daripada 1, maka masuk lagi ke perulangan while-nya. Hasilnya menjadi 2 dikalikan dengan 12. Hasilnya menjadi, nilai hasil ini menjadi 24. Kemudian temnya dikurangi 1, maka nilai variabel tem sekarang adalah 1 dan variabel hasil adalah 24. Nah, 1 itu nilainya sama dengan 1. Maka di variabel hasil ini menjadi 1 dikali 24, maka hasil yang keluar adalah outputnya 24. Itu bagaimana 24 bisa menjadi output dari faktorial 4. Begitu. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini sama menghitung faktorial, jadi tidak usah kita bahas. Nah, sepertinya saya salah memasukkan contoh. Mohon maaf. Jadi cuma ada itu saja contoh dari implementasi iterasi yang bisa saya sampaikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi iterasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.